Jadi kita tuh dibesarkan nggak pernah dipilih kasih gitu yang udah pasti gitu. Jadi semua itu selalu fair, nggak ada yang namanya golden child gitu, nggak ada gitu. Orang tua kita juga ngajarin untuk berani ambil resiko, itu yang udah pasti. Jadi apapun itu perlu dicoba, kalau nggak dicoba nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada opportunity yang datang, kita diajarinnya untuk say yes dulu. Nanti kita akan belajar saat kita dalam prosesnya itu tadi gitu. Jadi yang gue lakukan dalam kehidupan itu apa yang gue sudah bisa pelajari dari orang tua supaya bisa diaplikasikan biar bisa lebih baik dari kemarin. Jadi sebenarnya perusahaan Harvest ini berhubungan dengan visinya gue secara personal juga sih. Tunggu bentar, pas lo fail gitu ortu lo gimana? Oh ya, ngamuk gak? Ngamuknya kayak gimana? Ngamuk banget, sendal lah gitu. Pandemi sih mungkin kasus yang cukup luar biasa. Wah gila, luar biasa banget. Aku nih diselamatkan dengan yang namanya komunitas gitu. Gue punya komunitas namanya EO, Entrepreneurs Organization. Itu membantu banget gitu. Karena komunitas itu, gue bisa merubah mindset dari victim jadi victor. Itu juga mindset yang sebenarnya harus diterapkan di bukan cuman seorang pengusaha tapi dalam setiap kondisi gitu. Jadi kita mesti pinter gimana bisa melihat peluang dan kita bisa ngambil itu menjadi suatu kesempatan gitu. Karena orang sukses itu kelebihan satu kesempatan, orang gagal itu kelebihan satu alasan. Wow. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi bersama dengan Fendi Satria Wongso, CEO dari Harvest. Halo guys. Fendi Satria Wongso. Betul. Oke. Bisa diceritakan nggak sih siapa sih Fendi itu? Oh ya, in short, gue sekarang busy mengurus perusahaan keluarga bergerak di bidang stationery and gifting, namanya Harvest. Harvest. Ya. Udah kayaknya udah mulai pada tahu nih ya guys ya, Harvest. Gue pernah interview bokapnya Fendi. Iya. Sekarang ini Harvest itu udah lo pegang dari berapa lama? Kalau Harvest itu gue mulai dari udah 3 tahun yang lalu lah kira-kira. Oh, berarti 3 tahun bokap lo handover ke lo gitu? Enggak. Itu ceritanya panjang banget sih. Kalau dari awal banget sebenarnya, jadi Harvest itu mulai dari 1985 sama kedua orang tua gue. Jadi bokap gue sama nyokap gue ngerintis ini bener-bener dari awal banget. Sampai tahun kira-kira 92. Harvest dulu terkenal juga sama loose leaf. Loose leaf gitu lah, ya, yang isi binder itu, isi binder. Satu isi bindernya Harvest tuh bisa ditukar sama 3 binder yang lain gitu. Jadi merek lain gitu. Iya, ya? merek lain harganya gitu. Harvest. Betul. Jadi bener-bener dulu bisa nge-treat itu tadi, harganya tuh emang mahal barangnya kita. Nah, itu waktu kira-kira 92 sampai 98 lah gitu. Gua lahirnya 92. Jadi waktu gua lahir tuh emang paling gede-gedenya lah gitu. Nah, itu tapi sampai teknologi masuk gitu. Jadi
internet masuk, HP masuk, itu bisa dibilang goncangan yang udah kayak terjun payung gitu. Salesnya benar-benar jatuh gitu. Orang dulu tinggal jepret foto, dikirimin doang gitu. Satu SMS harga 350 perak dulu ya. Sekali kirim langsung dapet orangnya gitu. Dan kartu harganya kalau dulu misalkan harga 2.000 rupiah, nyampainya seminggu, 2 minggu gitu. Jadi secara efisiensi emang jauh lebih gampang kalau SMS gitu kan. Nah akhirnya ya dulu kita distributor di seluruh kota, di seluruh Indonesia, mulai berkurang. Dulu employees dari 350-an, 400-an, terus ya mulai pelan-pelan dipangkas gitu. Jadi kita sempat mikir kayak enaknya gimana ya kalau kondisi kayak gini. Nah sementara waktu itu bokap itu dulu sempet sering ngasih motivasi lah gitu di perusahaan. Nah mulai di invite lah. Nah kebetulan waktu itu om gua di 2002 itu bilang, waktu momentumnya lah, kira-kira mau diputusin, mau dilanjutin atau enggak gitu. Bilang kalau ya kayaknya kalau kondisi kayak gini kita tetap ada orang-orang yang mau makan nih dari perusahaan ini gitu. Jadi akhirnya both my parents itu ninggalin Harvest dan dilanjutin sama om gua gitu. Nah makanya 2002 sampai 2012 terus itu motivasi naik terus, babe. Motivasi terus. Nah 2014 itu tiba-tiba om gue stroke. Dan itu mendadak banget. Jadi stroke itu cuman ngasih waktu kira-kira 4 hari sebelum beliau meninggal. Hah? Langsung. Buset, oke. Ya. Dan kebetulan om gue tuh dulu kerjanya one man show. Jadi semua itu informasi dia yang megang gitu. Jadi 2014 akhirnya datang lagi keputusan kayak ini mau diapain nih gitu. Akhirnya nyokap gue kebayang-bayang kalau ini Harvest nih bisa sebesar dulu nih gitu. Jadi akhirnya diambillah keputusan kalau oke, kita akan lanjutin lagi nih, kita akan handle lagi. 2014 di handle, sayangnya gak bisa dibandingin itu karena sudah jalan berapa tuh? 10 tahun lebih kan. Market udah beda, penetration udah beda, sekarang udah ada teknologi, consumer behavior udah beda, semuanya udah berbeda gitu. Dan karena semua itu berbeda, kita punya strategi pun juga sebenarnya harus berbeda gitu. Dan akhirnya karena bisa dibilang tanda kutip kelalaian itu ya, 2017 tuh sebenarnya udah mau bangkrut perusahaannya gitu. Jadi waktu itu gua punya usaha di bidang video production. Jadi kayak video animasi, namanya Bawon Creative. Itu kita kerjain sendiri. Sama kantornya di Roxy juga gitu. One day tiba-tiba gue menemukan my mom lagi nangis gitu. Jadi waktu itu gue nanya kayak kenapa, ada apa gitu. Dia bilang Harvest ini nggak tahu nih, kayaknya udah rugi banget gitu. Nggak tahu bisa dilanjutin atau enggak. Sebenarnya nggak necessary karena Harvest itu nggak making money, tapi berapa banyak orang yang akhirnya harus keluar dan tidak punya pekerjaan gitu. Jadi nyokap gue orangnya emang baik banget lah, emang tulus banget gitu. Jadi akhirnya abis gue pikir-pikir lagi, pekerjaan video production ini sebetulnya walaupun ada money-nya, tapi akhirnya gue decide untuk oke lah, kayaknya udah waktunya untuk gue bantu perusahaan keluarga. Jadi itu di 2017 tengah lah gue mulai bantu gitu. Apa kayak masalahnya? Wah, menurut gue sih sama persis sama perusahaan startup juga. Scope dari masalahnya tuh berbeda-beda. Kayak contohnya yang paling jelas banget, culture. Dimana perusahaan keluarga tuh pasti punya mindset yang dari dulu udah diimplementasi, dan yang namanya habit tuh kan nggak segampang itu berubah kan. Dan itu orang-orang bekerja di sana juga 20 sampai 25 tahun gitu. Banyak banget yang kerja dari
umur kayak 18 tahun sekarang udah punya anak 2 gitu. Anaknya udah mau kuliah gitu. Jadi mindsetnya pun juga mungkin udah lama gitu. Jadi ada this one time kayak waktu setahun pertama itu gue jadi kayak tukang jagal, dimana aduh ini kayaknya udah nggak sesuai nih kalau misalkan kita mau rubah ini, keluarin gitu. Dan ya berarti gue jadi banyak cerita ya. Ya maksudnya mulainya berarti kira-kira di tahun 2017 tadi gitu sampai sekarang. 2017 gitu. Sampai sekarang. Di awal-awal kan lu jadi tukang jagal nih. Cumanya itu juga pasti ada kayak gila ini anak baru. Dan lu berarti 2017 lu baru usia 26 mungkin ya? 25, 26. Terus tiba-tiba memimpin perusahaan di mana saat itu karyawan masih ada berapa orang? 150-an lah. Ya 150 orang. Lu langsung di-announce sebagai CEO kan? Iya. Oke. Ketika lu ngejagal orang dulu deh. Lu pasti ada SP1, SP2, SP3 kan? Iya. Gue sih waktu awal-awal masuk yang pasti gue kan nggak punya background retail sama sekali gitu kan, dan pastinya anak tadi siang punya mindset yang orang-orang yang masuk udah lama juga pasti punya mindset, duh ini anak tadi siang gimana sih gitu. Tapi itu yang juga menurut gue something yang gue implement dan ternyata cukup berhasil gitu, dimana setiap orang di dalam perusahaan gue mulai interview satu-satu, dan gue nggak bilang kalau gue tuh akan nge-lead mereka gitu, malah gue yang bilang please lead me to help everyone gitu. Saat gue ketemu sama mereka gue bilang please take note kalau gue nih nggak punya background retail sama sekali gitu, dan semua yang di sinilah Anda inilah yang punya skill sekian tahun ini, dan izinkan saya untuk belajar dan supaya kita bisa maju sama-sama gitu. Dan itu mungkin karena itulah orang-orang mulai terbuka ya dan terpercaya gitu. Dan ternyata dalam perusahaan ada yang main duit gitu. Kebetulan ya orang ini kok nggak ngomong siapa lah gitu. Iya, tapi orang kepercayaan. Iya, bener-bener tangan kanan gitu. Makanya bisa main duit ya. Makanya bisa main duit. Jadi dari pajak, dari pembelian barang, semua itu dimainin sama dia gitu. Dan gue sebenarnya nggak expect sama sekali gitu. Dan nggak ada evidence-nya kan, nggak ada buktinya gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan ya namanya sesuatu yang salah lama-lama juga ketahuan gitu. Akhirnya ketahuan dan pelan-pelan mulai dirapihin lah. Itu salah satu proses yang menurut gue tuh wah tough banget. Nah terus sekarang perubahan apa yang lo lakukan dari segi untuk mengadaptasi, apalagi ketika lo masuk di tahun 2017 things change udah banyak banget di luar yang 92 itu kan. 92 udah ada zaman SMS. Sekarang ini udah zaman ya orang banyak meme-meme motivasi lah atau kayak you know kan quotes lah. Iya. Sebenarnya mindset yang harus dirubah itu kartu sebenarnya bukan untuk berkomunikasi. Itu udah pasti kalau tujuannya untuk komunikasi nggak akan sukses. Oke. Karena komunikasi sekarang jauh lebih gampang dengan ya teknologi gitu. Semua sosial media, semua udah di genggam tangan kita, semua bisa lihat face to face real time gitu kan. Jadi yang kita targetin itu lebih ke untuk celebratory purposes gitu. Jadi saat orang bisa dikasih sesuatu yang berbentuk fisik itu sekarang jadi jauh lebih meaningful gitu. Iya betul. Mungkin juga ya Christina pasti juga sering dikasih kartu kan ya. Kalau dibanding teks rasanya pun beda gitu. Walaupun tulisannya sama persis. Bahkan kalau tulisannya di teks pun lebih bagus, bahkan kita dikasih kartu pun juga jauh lebih bermakna gitu. Iya. Nah itu yang kita jadi jauh lebih touch. Kalau secara tujuan itu sebenarnya perusahaannya kita pengen setiap orang itu hidup lebih baik dari hari kemarin. Itu secara goal gitu. Dan itu sesuatu yang gue selalu sharingin sama tim yang lain gitu. Kita di sini bukan untuk cari uang.
Jadi You deliver happiness. betul. Dan itu di culture kita selalu kita omongin kalau perusahaan itu kita do service bukan untuk make money, tapi kita make money to give better service. Gitu. Gitu sih. Keren. Oke, nah berarti kan sekarang jadi lo lebih ke transisinya kartu tapi tetap dalam bentuk fisik ya kan? Dalam bentuk fisik, apakah lo juga ada go digital? Pastinya. Jadi Digital dalam arti bukan beli online ya, beli kartu secara online, tapi kayak ya, you know kan? ngerti. Jadi sekarang ini kita sedang dalam tahap proses pembuatan kartu AR. Jadi di mana nanti kartunya itu akan di-scan, terus bisa keluar timbul kata-kata sesuai sama apa yang kita request gitu. Jadi misalkan nanti Cici akan dikasih kartu, pas di-scan keluar nanti Happy birthday, Ci Christina gitu. Mesti di-scan-nya pakai handphone gitu tuh Iya, gimana? pakai handphone. Jadi ini kartu kosong. Iya. Terus pas lu giniin keluar kata-katanya. Iya, keluar kata-katanya. Kok lucu sih? Itu nanti dalam proses. Keren. Selain itu juga ya pastinya caranya kita ngedistribusi produknya itu kan udah jelas lah ya. Mau lewat marketplace ataupun melewat website itu udah pasti gitu. Ya itu sesuatu yang kita mesti rubah terus kayak sekarang gimana cara kita bisa integrasi dengan personalization gitu. Kalau kartu ucapan mau di printin langsung kita bisa. Terus kayak jurnal nih yang di belakang ini, jurnal Ready Set Goals. Ya, jurnal Ready Set Goals. Ini boleh gue boleh gue buka ya. Ya. Ready Set Goals. Ya. Jadi ini jurnal productivity, isinya di mana kita mau achieve apapun bisa ditulis di sini. Jadi kayak kapan kita mau achieve, apa yang mau kita achieve, kenapa kita mau achieve itu, terus rewardnya apa, semua dicatat di sini supaya jelas arahnya gitu. Ini juga lahirnya karena ada tujuan tadi. Kita pengen supaya thank you supaya kita arahnya bisa jelas gitu kan ke arah mana dengan jurnal ini gitu. Ini juga kalau di depan mau dikasih engrave tulisan apa inisial gitu, itu bisa gitu. Nah itu kan kalau dulu di offline mungkin lebih susah, sekarang di online bisa gitu. Tapi ini keren banget. Tadi gue pikir ini kayak buku tulis doang. Bukan. Gak tau isinya ada kayak goals for this month, terus ada goal buat bulan ini apa, goal 1, goal 2, goal 3, goal 4, terus goal 1 apa sih yang ingin gue capai, what I want to achieve, terus tanggal berapa, ini bahkan spesifik, ini gila, ini udah kayak part of law of attraction juga sih. Kenapa gue mau meraih ini, dan gimana cara gue meraih ini, terus reward gue apa, my reward. Oh nice, terus ini ada agendanya. Terus ada monthly reflection. Yes. Ini agendanya sih keren, serius. Thank you. Kita nanti mau keluar set yang kedua tentang gratitude. Ini keren sih. Masuk One ya? boleh. Siap. Bagus. Buku kayak gini ada berapa macam tipe, baru keluar yang ini dulu? Kalau yang jurnal ini ya baru satu. Kalau buku yang lain kayak notes biasa sih ya kosongan gitu, ada yang garis-garis juga. Tapi kita mainnya ngarahinnya lebih banyak tuh ke gifting gitu. Jadi kalau gifting kita yang pasti kartu ucapan, kertas kado, box kado, paper bag gitu. Personalization gifting ini will be the next big thing gitu. Makanya kita bikin brand kedua, namanya Kado Kamu. Oke. Jadi Kado Kamu ini gue partneran sama kakak Vicky. Kita berdua pikir kalau orang itu pasti akan jauh lebih senang kalau dikasih barang yang jauh lebih personalized gitu. Jadi kita jual prepackaged personalized gifting. Ada balon, ada bunga gitu. Yang tulisannya itu kita sudah termasuk harganya dan paketnya itu cukup mudah untuk dikirimin dengan gampang gitu. Dikirim maksudnya kayak paket gitu, iya, atau kayak ada paket. kayak kurir yang misalnya gue lagi ada birthday di acara ini, lu ada kurir ngirimin tuh gimana? Kalau kita untuk sekarang ya nanti pasti akan ke arah sana. Cuman kalau sekarang kita masih di marketplace karena memang pengiriman itu tadi ya secara order juga harus cukup dulu kuotanya sampai kita akhirnya harus hire orang gitu. Very interesting sih, karena lu bisa jadi kayak kolaborasi dengan banyak online shop sebenarnya. Betul. Jadi kayak misalnya masukin ke One nih misalnya contoh. Jadi orang yang mau beli produk yang One tapi misalnya mau dikasih hadiah buat ceweknya lah, dia bisa ada pilih
tambah advocate yang Ya. kado itu jadi otomatis dibungkusin Betul, kan. betul. Kayak gitu. Ya. Emang ada rencana Iya, karena iya, sana iya, sih. iya, Ya. iya, Jadi iya. yang kita gandeng tuh lebih ke brand yang pegang banyak brand gitu. Ya, jadi kalau mereka mau bungkus bentuknya gimana, mau dikasih teks, mau dikasih kartu itu bisa gitu. Kan yang namanya tulisan ya, lu sendiri menghadapi biar tulisan itu nggak dibajak lah atau copyright segala macam gimana? Atau lu cuek aja udahlah? Kalau gue sih sebenarnya at the end of the day semua hal tuh pasti di copy, kayak nggak ada yang Oke. original anymore gitu. Tapi ada yang sampai kopi ada merek Harvest-nya nggak? Nggak pernah pengalaman kayak gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin ada gitu, tapi kalau sekarang kartu ucapan itu nggak semudah itu juga sih untuk di copy, dan inovasi itu jadi jauh lebih cepat ya karena ada internet. Jadi saat kita udah masukin ini, orang ngikutin, kita udah ada hal yang baru lagi gitu. Mereka kalau mau ngikutin juga pasti ketinggalan lagi gitu. Kita dari dulu memang selalu jadi trendsetter. Jadi sesuatu apa yang menarik, kita udah bikin sesuatu yang baru, orang tiru, tapi kita udah di sini. Padahal dia masih di sini gitu. Kertas kado kita itu tergolong sebenarnya nggak murah. Kertas kado tuh kan orang bisa beli kayak banyak yang harganya 700 perak, kayak mungkin 2000 perak gitu. Kita jual 8000, 10000 gitu. Tapi orang tetap beli barang kita. Bukannya sombong ya, tapi kita nggak bisa bandingin apple to apple karena kertasnya Harvest selalu ketebalannya sekian, desainnya juga selalu kita ada desainer khusus. Semua itu kita plan carefully supaya orang bisa get the best experience gitu. Itu ada harganya gitu. Dan di lain itu pun juga Harvest itu sudah sangat kuat secara brand. Ya ibaratnya sebuah tas, lu sama-sama tas kulit, yang satu mereknya merek Chanel misalnya, yang satu mungkin lu nggak kenal, yang ini harganya bisa Betul. 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat. betul. Dan lagi pun Harvest selain dari brand yang apa ya, lu juga udah mendapatkan trust, brandnya itu udah ada trust gitu loh. Trust kalau brandnya udah Harvest, produk-produk Harvest kualitasnya pun juga oke. Itu yang menjadi unique value juga. Dan ya itu susah banget itu membangun sebuah brand bisa sampai sebesar sekarang. Iya. Nah, kan gue pernah interview Pak Andi Wongso ya. Pernah interview, apakah ketika lo lahir, setelah cici lo lahir itu kondisi keuangan secara financial ya everything lah sudah membaik, atau lo juga masih ngerasain susahnya juga? Iya. Kalau secara jujur sebenarnya kita, kalau saya pribadi yang ngerasa sih sangat-sangat bersyukur di kondisi keluarga, saat terlahir di keluarga yang bisa dibilang sangat berkecukupan gitu. Maksudnya bokap gue juga nggak sampai punya mansion atau kayak punya kota gitu, enggak. Cuman gue ngerasa sangat bersyukur berada di keluarga yang gue punya sekarang ini. Dari lahir gue berkecukupan, sekolahnya oke. Yang penting dia juga bisa makan setiap hari dengan baik gitu, nggak kekurangan sama sekali lah gitu. Dan orang tua itu kebetulan satu apa ya, harmoni yang sangat-sangat solid gitu. Bokap gua motivator itu ya, wataknya sangat keras gitu. Sangat keras. Masa sih? Kerasnya tuh kayak gimana? Keras dalam arti mendidik anak gitu? Keras dalam arti atau gigih gitu loh? Gigih, dan caranya ngajarin kita tuh kalau hidup tuh sebenarnya nggak segampang itu gitu. Tapi ya kalau kita benar-benar niat mau menjalani itu, sukses tuh pasti bisa dicapai gitu. Itu yang selalu diajarkan sama Success is my right, ya kan? Gue inget banget dulu waktu di jalan kan ada pepatah ngomongnya, malu bertanya sesat di jalan ya kan. Kita waktu kecil kan malu nanya gitu. Terus waktu kita mau nanya, papa tuh ngomong gitu, Fen, kamu tuh kalau nanya aja. Paling apa sih? Paling salah ngomong gitu. Nah sejak itu apapun hal yang perlu gue cari, ya gue nekat aja gitu. Nyarinya tuh semua apapun ditabrak aja gitu. Karena memang ya paling salah. Nggak ada yang namanya orang gagal ya paling salah doang gitu. Jadi ya mental itu yang selalu gue bawa
yang gue sangat bersyukur bisa belajar dari dari bokap gue gitu. Nah sementara nyokap gue itu orangnya super lembut, kuat juga, tapi sangat bijak gitu. Jadi gue belajar banyak banget tentang decision making dari nyokap gue, gimana caranya bisa menyeimbangkan hal lah dengan baik gitu. Itu menurut gue hal yang pasti yang nonton di sini juga tahu, seorang ibu tuh bisa memberikan yang terbaik di kondisi apapun gitu. Itu yang gue pelajari gitu, dan dari kedua orang tua itu selalu gue belajar untuk menyeimbangkan itu tadi gitu. Kalau ditanya apakah gue gimana sih caranya supaya bisa live expectation seorang Andri Wongso gitu, gue ngerasa kita hidup bener-bener di start yang berbeda gitu. Jadi nggak pantas sebenarnya untuk membandingkan diri gue dengan orang lain gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dibandingin. Sebenarnya hal yang kita pembanding itu sebenarnya diri kita sendiri sama yang kita sebelumnya gitu. Jadi yang gue lakukan dalam kehidupan itu apa yang gue sudah bisa pelajari dari orang tua supaya bisa diaplikasikan biar bisa lebih baik dari kemarin. Jadi sebenarnya perusahaan Harvest ini berhubungan dengan visinya gue secara personal juga sih. Lu masih inget gak sih gimana cara bokap lu, kayak tadi kan gue juga ketemu sama cici lo, Vicky, terus ketemu lo gitu ya kan. Lu tuh growing up very nicely dan nggak kolokan, nggak manja, nggak songong gitu loh sebagai anak dari sebuah public figure gitu kan. Gimana cara orang tua lo itu tuh menekankan dari kecil tuh kebiasaan yang ditetapkan itu apa sih yang diaplikasikan dari lo kecil gitu loh, sehingga lo tumbuhnya bener gitu. Nggak cacat gitu. Nggak cacat kelakuan maksudnya. Gue ngerasa yang balik lagi ya ke waktu kita dibesarkan ya, 3 bersaudara. Jadi kakak gue tuh paling tua, terus ada gue sama adik cowok. Jadi kita tuh dibesarkan nggak pernah dipilih kasih gitu yang udah pasti gitu. Jadi semua itu selalu fair, nggak ada yang namanya golden child gitu, nggak ada gitu. Dulu main tuh PlayStation 1 itu nggak pernah yang namanya main itu lebih dari 1 jam. Oh, di limit? Ya di limit gitu. Nah mungkin karena itu juga kita juga jadi punya mindset untuk lurus gitu loh, untuk tahu batasan untuk hal-hal tertentu gitu. Orang tua kita juga ngajarin untuk berani ambil resiko, itu yang udah pasti. Jadi apapun itu perlu dicoba, kalau nggak dicoba nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada opportunity yang datang, kita diajarinnya untuk say yes dulu. Nanti kita akan belajar saat kita dalam proses yang itu tadi gitu. Mungkin juga sesuatu yang gue inget banget, jadi kan gue kuliah di BINUS gitu. Nah ini agak cerita sedikit nih ya, background story pas kuliah. Jadi waktu kelar gue di habis high school, itu gue berkesempatan untuk kuliah di Singapura gitu selama setahun. Nah waktu di Singapura itu kita tuh waktu di sekolah sistemnya tuh sistem dari England, ya Cambridge. Jadi kita tuh lebih cepat 2 tahun. Nah, waktu gue berangkat ke Singapura itu masih umur 16. Masih kecil banget. Sementara satu angkatan tuh kayak umur 18, 19 dan lebih tua gitu. Nah, kalau orang-orang lama tuh ngomong cowok itu lebih lama dewasanya, itu gue setuju banget gitu. Jadi waktu di sana tuh gue kerjanya main main Dota gitu, dan akhirnya keteteran semua, dan gue cukup bangga untuk ngomong gue tuh dulu fail di Singapura. Itu salah satu turning point gue dalam hidup. Dulu yang kerjanya malesan, kerjanya main game gitu. Oh by the way, tapi bukannya berarti gue goblok, karena waktu itu gue mau masuk jurusan animasi itu, jadi
sebelum masuk ke penjurusan animasi ada yang namanya foundation. Ini gue baru di foundation. Waktu ujian yang animasi itu gue dapet 93. Jadi sebenarnya Fendi ini bukan Fendi yang goblok gitu, cuman kayak males aja gitu. Belum dewasa lah gitu. Jadi akhirnya gue pulang ke Indonesia dengan pikiran kalau gue nggak bisa nih ngecewain orang tua gue lagi gitu. Kayak gue udah buang duit segitu banyak gitu. Gue masih ingat waktu itu harganya $16.000 1 tahun. Itu mahal. Waktu gue balik ke Indonesia, pindahnya ke BINUS gitu. Tunggu bentar, pas lo fail gitu ortu lo gimana? Oh iya. Ngamuk gak? Ngamuknya kayak gimana? Ngamuk banget. Sendal lah gitu. Enggak lah. Enggak maksudnya bukan ngamuknya, ya ngamuk sih iya, tapi lebih ke kecewa ya kayak. Iya. Tapi mereka juga sebenarnya udah ada feeling kalau ada possibility si Fendi ini nggak lulus gitu. Jadi mereka kayak mikir, aduh nerbangin anak umur 16 tahun, cowok, belum dewasa, kerjanya main game. Kalau fail ya udah lumrah gitu loh. Mereka pikirnya gitu. Jadi gue masuk ke BINUS, itu tiba-tiba perubahannya tuh completely gitu. Jadi gue mulai super duper aktif di kampus. Jadi belajar apapun dari kampus segala macam. Nah ceritanya tahun terakhir di BINUS itu ada namanya penjurusan Ci. Jadi double degree. Double degree program itu 1 tahun terakhir kita pindah ke negara yang dipilih gitu. Waktu itu yang terpilih kalau kerjasamanya tuh kalau nggak di England, di Australia. Waktu yang di Australia itu gue pas lihat-lihat di brosur ada namanya digital design. Gue sangat tertarik dengan itu karena gue ngerasa masa depannya ini pasti ke digital gitu kan. Waktu gue ngomong sama mereka bilang ini tapi bukan jurusan yang bekerja sama BINUS gitu. Jadi kalau misalkan mau pindah sana, kamu harus ulangin 1 tahun gitu. Kalau mau pindah sana, dan kamu bukan lulusan BINUS. Tapi gue ngotot, gue bilang gue nggak mau ulang sekali lagi karena sekolah di luar tuh mahal. Karena gue udah sempet fail kan. Dia bilang ya bisa sih, tapi kamu mesti bikin portfolio. Jadi selama akhirnya gue accept the challenge. Selama 2 bulan gue bikin portfolio sendiri. Gue belajar lewat internet. Itu pertama kali kayak gue ngerasa internet tuh sangat luar biasa dan sangat hebat membawakan resourceful banget gitu. Lu bikin portfolio apa, animasi? Iya, kayak video animasi gitu-gitu. Oh. Dan akhirnya keterima. Jadi gue di luar itu cuman 1 tahun gitu. Itu pun juga kayak gue belajar lebih mandiri. Gue kerja di sana jadi tukang cuci piring di Tony Romas tahu. Tony Romas tahu. Iya, Tony Romas. Di sana juga ada jadi tukang cuci piring, kayak tiap hari bau banget, bau ayam. Sempat kerja di McDonald juga, sempat kerja di gereja. Jadi itu juga pembelajaran yang gue juga beli kayak mobil second, umurnya mirip-mirip sama gue mobilnya. Ya intinya struggle dan fight lah, dan sekali lagi gue tetap bersyukur banget ngelewatin itu tadi gitu. Jadi prinsip gue sih sebenarnya dalam proses ini tadi yang gue pelajarin, kalau kita tuh sebenarnya gue suka ajaran agama Islam bilang kalau sebenarnya anak itu titipan gitu. Dan gue juga ngerasa kalau gue ini di sini walaupun dititipkan, tapi gue perlu tahu berterima kasih banyak kalau gue tuh dilahirkan dengan kedua orang tua gue gitu. Jadi gue harus seumur hidup gue akan berbakti sama orang tua gue bagaimanapun caranya, dan mendedikasikan pekerjaan Harvest ini tadi itu sebagai salah satu bakti lah ya dalam proses ini tadi gitu. Jadi nah terus akhirnya ketika lo memutuskan oke, ini Harvest boleh nggak Fendi yang pegang, orang tua lo sendiri reaksinya gimana? Mereka kaget karena lah kok lu udah bener tracknya di dunia digital, bikin video, kok lu malah pindah ke yang bisa dibilang konvensional gitu kan, kartu ucapan, kertas kado, ini kan industri jadul gitu. Karena waktu itu juga
Gua tuh udah sempet dapet kayak BCA, terus Macarizo, Mayora gitu, kayak lumayan lah gitu brand-brandnya. Jadi gue bilang kayak sebenarnya kalau brand ini tuh bisa diatur sesuai sama visi misinya. Kalau memang dilihat masih ada market, ya pasti bisa sih. Mau itu sejadul apapun, pasti akan bisa supaya itu tuh barangnya terjual lah gitu. Oke, berarti kan ketika lo masuk tadi ini kalau gue rekap, lo ada mulai transisi kan bikin buku jurnal yang lo jual online juga. Terus udah gitu masih ada offline kartu-kartu, ya kan? Yep. Nah, yang saat ini on progress masih sudah berjalan tuh apa aja selain dua itu? Jadi kita kalau untuk kertas kado juga. Ya, kertas kado. Jadi kita kalau secara kategori itu ada dua, satu stationery, satu gifting. Kalau gifting tuh box kado, kertas kado, kartu ucapan, paper bag. Kalau stationery tuh tas, kotak pensil, notes, ya dan lain-lain gitu. Kalau secara distribusi juga kita offline kayak retail store besar ya, kayak Gramedia, Gunung Agung, Transmart, Ion Mall, dan lain-lain. Kalau di online ya di marketplace sama di website. Oke. Berarti sekarang lebih ke transisi ada penjualan secara online juga gitu kan. Nah, tapi kalau lo sendiri ngelihat secara customer behavior sebelum pandemi lah ya, itu masih secara penjualan bagus online atau offline? Ini pandemi sih mungkin kasus yang cukup luar biasa. Wah gila, luar biasa banget. Makanya gue tanya yang sebelum, pas sebelum itu bagus online atau offline? Kalau secara penjualan sebenarnya 99% masih offline. Oh gitu. Oke. 99% offline gitu. Berarti karena ada pandemi gini itu dampaknya 99% wah, gila. omset. Iya. Kita tuh drop 80% salesnya. Waktu Maret masuk sampai Mei. Gua tuh stres banget. Karena mungkin banyak pengaruh juga di nyokap gitu. Nyokap kayak stres banget, ya pasti lah. Stres karena juga ada operasional juga lumayan gede. Iya. Dari karyawan banyak banget kan. Dan akhirnya gue tuh jadi gue memposisikan diri sebagai korban waktu pertama itu terjadi gitu. Dan gue nggak membuat substantial change kayak perubahan yang signifikan karena gue masih ngerasa gue itu korban gitu. Jadi lu kayak masih reaktif ketimbang proaktif lah. Betul. Lu kayak masih reaktif dengan kenapa sih ini gimana apa nih? sih? Iya nih apaan sih kok bisa sampai kayak gini loh, aduh gimana ya gitu. Terus dan gue percaya banget kalau sebenarnya Indonesia nggak mungkin bisa secepat itu untuk menanggulangi inilah gitu. Karena kita bandel orangnya gitu, secara general ya, dan ramah tamah gitu kan, kayak menjamah. Iya, salaman. Iya, salaman dan lain-lain gitu. Jadinya kondisinya waktu awal pandemi itu ngedropnya gila banget dan akhirnya kita harus mangkas tim sampai setengah. Gitu. Jadi itu juga decision yang sangat berat lah pas kondisi itu. Gitu. Nah, untung banget ini. Bagi semua yang denger juga, aku nih diselamatkan dengan yang namanya komunitas. Gue punya komunitas namanya EO, Entrepreneurs Organization. Itu membantu banget. Jadi karena komunitas itu, gue bisa merubah mindset dari victim jadi victor. Victory. Jadi itu juga mindset yang sebenarnya harus diterapkan di bukan cuman seorang pengusaha tapi dalam setiap kondisi. Kalau apapun yang terjadi kita boleh sedih tapi harus bisa merespon dengan baik gitu, bukan reaktif. Dari kata-kata yang bagus ya, reaktif. Jadi dengan kita bisa merespon dengan baik, akhirnya kita simple banget solusinya sebenarnya. Kita akhirnya pindah ke online semua, banyak kan kita fokus di online. Oh jadi waktu itu belum masuk online? Udah. Oh tapi sekarang fokusnya diperbanyak. Sekarang tuh, semuanya akhirnya masuknya ke online gitu. Oke. Terus kita sekarang meeting setiap hari. Jadi setiap pagi tuh kita ada yang namanya daily huddle. Jadi nggak lama, cuman kayak 10 menit ya sharingin kayak hari ini ngapain aja gitu. Supaya semuanya ketek-ketekan gitu.
kita masih work from home, dan gue memang pengen semuanya work from home karena kita mengutamakan semua punya kesehatan. Jangan sampai ada kenapa-napa karena memang harus ke kantor gitu. Kita di marketplace jual wrapping set. Jadi kertas kado, kartu ucapan kita sama gift tag. Bundling. Sesimpel itu. Tapi gara-gara itu omsetnya naiknya cukup besar gitu. Itu juga kita mikir selalu diimplementasi di culture, ngasih tahu kalau kita di sini nih mau bantuin orang supaya seneng loh. Karena mereka bisa mengkomunikasikan cinta kasih mereka itu melalui produk-produk kita. Saat orang-orang yang dikasihi bisa menerima produk yang cantik, dibungkusnya bagus, ya itu isinya cuman gabus, mungkin packagingnya udah cantik dulu, mereka udah seneng dulu gitu. Jadi saat itu diimplement ke semua gitu, mereka jadi ya kelihatan lah semangat banget buat bikinin produk itu tadi supaya orang-orang bisa jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia dengan menerima produk kita. Tapi gue salut sih, lu tuh masih konsisten lo ya. Maksud gue, lu kan quite young ya menurut gue sih. Umur 28 gitu juga kan. Masih young kok. Umur 28 dan baru decide, oke lah gue jalanin Harvest itu kayak 2 tahun lalu. Anggaplah tahun ini gak dihitung karena lagi pandemi soalnya gue bilang 2017. Terus tiba-tiba kayak ada kejadian gini, lu tuh nggak langsung, udahlah kayaknya Harvest misalnya karena lagi gini tutup susah, aja gitu. Tutup aja, gue balik ke bikin video production segala macam. Apalagi justru sekarang kalau menurut gue video production itu lagi tinggi-tingginya demandnya karena banyak UKM yang lagi ini akhirnya mulai masuk online, akhirnya pada bikin video-video production kan untuk entah iklan dia, campaign dia. Apa sih yang bisa membuat lu tetap konsisten dan yakin ini akan survive dan masih ada bisa growing lah ke depannya gitu loh. Ya, ini gue nggak maksud membanding-bandingkan industri ya. Gitu. Walaupun gue sendiri personally di service itu juga, gue sempat involve di bagian service itu. Cuman yang kasus yang gue bener-bener salah satu yang terbangun itu saat gue mau meeting ke tempat B, si A minta gue datang juga untuk konsultasi. Ini gitu. masih ngomongin meeting untuk video. Okay. Jadi gue mikir video itu butuh kehadiran kita. Maksudnya walaupun banyak perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Ogilvy, Leo Burnett dan lain-lain, itu mereka udah punya struktur sistem yang jelas gitu supaya. Tapi service itu nggak dibangun dalam waktu 1 tahun 2 tahun. 5 tahun, 10 tahun lebih malah gitu. Dan membangun trust itu butuh waktu. Jadi kita perlu membangun trust yang cukup lama supaya orang itu percaya sama service kita. Nah, di poin yang lain, kalau si service, misalkan contoh ya, di video bikinin produk untuk Harvest, kira-kira yang lebih kaya yang dibikinin iklannya atau yang bikin iklan? Yang dibikinin iklannya dong. Ya. Jadi itu yang gue tuh terpukul juga waktu datang ke kantornya Mayora. Gue bisa bilang Mayora salah satu kantor yang bisa dibilang paling keren lah. Kita hanya salah satu sistem dari mereka punya infrastruktur yang sangat besar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya desain kita bisa diduplikasi, kreativitas kita bisa diduplikasi, dan kita nggak perlu kerja di tempat, yaitu bentuknya produk gitu. Gua dari background kreatif pasti bisa nih mengimplementasi ke satu brand khusus gitu. Makanya kenapa nggak ke brand gua aja? Ya gitu. betul sekali. Jadi dengan skill itu kenapa nggak gua kerjain untuk brand gua sendiri aja nih gitu. Ya akhirnya abis diomongin dengan baik-baik, ya jadilah sekarang gitu, dimana kita fokus di produk kita sendiri. Oke. Berarti kesimpulannya adalah dari tadi kita ngobrol itu, first you have to innovate, lo akhirnya inovasi dan berani pivot kan, masuk ke online juga, semua produk lo masukin online. Terus lo juga inovasinya mulai ke arah bikin buku jurnal, terus ada bundling juga, betul bundling juga tuh ngefek banget. Terus apa lagi? Biar ngomong aja. Ya, jadi sebenarnya secara kesimpulan, mau apapun kondisi kita, mau itu baik ataupun buruk,
semua pasti ada peluangnya gitu. Seperti yang kita tahu, bisnis secara general memang turun. Tetapi ada bagian-bagian bisnis yang naiknya tuh cukup gila gitu. Kayak home improvement, terus sepeda gitu. Ya, Jadi sepeda. kayak banyak orang beraktivitasnya udah shifting gitu, betul. kan. Jadi kita mesti pinter gimana bisa melihat peluang dan kita bisa ngambil itu menjadi suatu kesempatan gitu. Karena orang sukses itu kelebihan satu kesempatan, orang gagal itu kelebihan satu alasan. Wow, orang sukses itu kelebihan satu kesempatan. Ya. Orang gagal itu kelebihan satu alasan gitu. Ya, okay. Jadi memang kalau orang gagal ya pasti akan ada halnya aja yang buat dibikin ngeles gitu, kayak ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Dan itu gue ngerasa waktu pertama-tama pandemi gue ngerasa seperti itu gitu. Kayak aduh kita salesnya turun nih, ya udahlah gimana lah. Semua orang juga ngerasain hal yang sama dan seterusnya. Dan itu mindset yang benar-benar harus bisa secara pengusaha, siapapun lah, bukan cuma pengusaha, harus pinter langsung beradaptasi dalam setiap kondisi gitu. Karena hal yang di luar kita itu tadi itu nggak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan bagaimana kita bisa merespon dari suatu kondisi itu untuk bisa mencapai sukses yang luar biasa. Gitu. Nah, sekarang tipsnya lo sendiri buat para pengusaha atau buat mereka yang sekarang dari offline mau masuk ke online, itu kan ibaratnya kayak starting something new gitu kan. Dengan brand yang sudah ada tapi belum pernah masuk online kayak gitu loh. Ada nggak tips-tipsnya? Kan lo kan ngerasain sendiri kan, tiba-tiba langsung jujut masuk ke online. Ya, simple banget, belajar ke manapun itu, dengan apapun itu, ketemu orang, cari orang yang udah pernah berpengalaman sebelumnya, ya. Buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube, pelajarin tentang gimana semua strategi caranya bisa bikin bisnis, gimana caranya supaya bisa bikin produk yang bagus. Itu beneran deh, karena belajar itu sesuatu yang kita harus lakukan bahkan sampai kita tua gitu. Kalau misalkan kita berhenti, kita nggak belajar, kita bener-bener mati, karena pada akhirnya semua dalam kehidupan itu harus berubah terus gitu, harus belajar terus. Dimana kita belajar, di situ kita terus berkembang. Selain belajar itu yang ngumpul sama orang-orang luar biasa. Iya. Gue ngerasa juga tadi punya komunitas yang tepat gitu, membangun kita punya mental, karena energi yang kita serap juga energi orang-orang yang berpikiran hal yang besar gitu. Saat kita berkumpul sama orang-orang itu, ya pasti kita bakal ketarik, mindsetnya juga jadi mikirnya tuh besar-besar. Yes. Dimanapun kondisi kita, siapapun yang nonton video ini, kita pasti ada di suatu tempat, di tempat kita berdiri. Tetapi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain bisa menikah di umur 35, tapi itu mereka bisa panjang relationship-nya. Ada orang yang menikah di umur 23, tapi mungkin cerai di 6 tahun kemudian gitu. Karena mereka terburu-buru. Ada orang yang mulai bisnis di umur 40 tahun, tapi sukses panjang. Ada orang yang mulai bisnis mungkin di umur 18, tapi gagal terus. Semua itu pilihan, semua orang punya temponya masing-masing. So be yourself, never give up, and trust the process. Itu aja. Keren banget. Intinya be yourself, lu cukup berlomba dengan diri lu sendiri aja lah. Nggak usah berlomba dengan orang lain gitu. Oke, Fendi, kayaknya gitu aja guys. Thank you banget buat yang udah nonton. Kalau misalnya terinspirasi, jangan lupa juga share dan komen dan follow Instagramnya Harvest juga, atau Instagramnya Fendi nih. Boleh, Fendi juga boleh. Nanti lu lihat aja di sini Instagramnya. Saya Kristinali. Saya Fendi Satria. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you. Thank you, Ji. Iya. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik
daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.